Cara kita menjalani agama itu kan diawali dari iman atau percaya dulu. Setelah percaya, terus kita belajar bagaimana sih cara beriman yang baik. Cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya, apa saja perintahnya, menjauhi larangannya, apa saja larangannya. Nah, ini level selanjutnya dari iman, yaitu level pemahaman. Jadi setelah percaya, kemudian dipahami, selanjutnya adalah level Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini ya level menjalani standar minimalnya Islam. Kalau ditambah macam-macam yang sunnah-sunnah, yang utama-utama, nanti bisa sampai pada makom ihsan. Jadi dipercaya, kemudian dipahami caranya, isinya, kemudian dijalankan. Nah, masih ada satu level lagi, ya ini levelnya tidak wajib. Orang tidak tahu juga tidak apa-apa, tapi kalau tahu bisa semakin dalam, semakin mantap dalam beragama, yaitu level asror atau level makna. Asror itu dari kata-kata sir yang artinya rahasia. Inilah yang nanti disebut hikmah, atau kadang juga kita menyebutnya dengan istilah falsafah. Makanya teman-teman yang belajar hukum Islam itu pasti kenal istilah falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Ini menyelami hukum syariat sampai level asror, sampai level makna-makna. Tidak sekedar diimani, dipercaya, dijalankan, tapi juga diungkap rahasia-rahasianya. Nah, ini makomnya namanya makom hikmah, yang ya sifatnya memang tidak wajib. Tapi kalau kita bisa tembus sampai level hikmah ini, kalau bahasanya Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Barang siapa yang oleh Allah dianugerahi dengan hikmah, maka dia seperti diberi kebaikan yang banyak sekali. Ini seperti Imam Ghazali itu di awal kitab Ihya itu kan, bab-bab awal, rubuk-rubuk awal itu kan beliau membahas yang berhubungan dengan peribadatan diawali dengan kata-kata asror. Asrorut toharoh, asrorus sholah, asrorus siyam, asrorus zakah. Nah, ini maksudnya membahas tentang bersuci, tentang puasa, tentang zakat di level asror, di level hikmah, yang tidak sekedar menceritakan syarat rukunnya apa biar sah, tapi juga makna dan rahasia-rahasia di baliknya apa. Baik, ini malah melantur ke sana-sana ya. Kita mulai saja pembahasan kita tentang falsafah puasa. Kita kejar hikmah dan asrornya puasa. Semoga nanti kita tambah mantap. Puasa ini kan salah satu ibadah yang oleh Al-Quran terang-terangan disebut dijalankan oleh semua umat-umat terdahulu. Kalau teman-teman membaca lebih detail sejarahnya para nabi, itu hampir di setiap sejarahnya nabi ada kisah aktivitas atau amalan yang jenisnya puasa ini. Misalnya kalau teman-teman membaca riwayat-riwayat atau buku-buku yang membahas ini, misalnya ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu dulu puasa misalnya setiap hari Jumat. Ada juga riwayat Nabi Adam itu puasa tanggal 10 Muharram karena hari itu beliau bertemu dengan Ibu Hawa di bumi. Ada juga yang bilang Nabi Adam itu puasa 40 hari 40 malam setiap tahun dan lain sebagainya. Nabi Nuh itu puasa selama beliau di atas perahu, dan nanti setelah turun
dari perahu. Ada riwayat juga beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi siapa lagi? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sering puasa untuk keselamatan putra-putranya. Putranya sendiri, Nabi Yusuf, itu juga puasa sejak dalam sumur, puasa saat di penjara. Bahkan ada riwayat beliau ini puasa juga saat menjadi Menteri Perekonomian Mesir saat itu. Ada kalimat yang populer dari beliau, mengapa kok beliau masih puasa meskipun sudah jadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, karena aku khawatir kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kelaparannya, kondisi perutnya fakir miskin. Beliau ini kan menteri urusan ekonomi yang ngurusi kesejahteraannya rakyat, maka terus beliau puasa biar beliau tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu. Sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin, apalagi posisi beliau ini menteri perekonomian. Ada lagi misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan oleh ikan hiu selama beberapa hari. Nabi Ayub puasa saat beliau menjalani ujian sakit. Nabi Musa ini menurut riwayat sebelum menerima wahyu ke Bukit Sinai, beliau ini puasa 40 hari, 40 malam. Nabi Dawud, kalau ini teman-teman kenal kan namanya puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan mungkin banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu yang berpuasa